Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Febri Novita dengan NPM 2081100060. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Kesabaran dengan Kontrol Diri pada Mahasiswa Rantau. Latar belakang: seiring perkembangan zaman, hidup di era globalisasi dan teknologi dapat dikatakan sebuah kebahagiaan. Namun, dalam kata lain juga dapat membawakan keburukan bagi mereka yang tidak dapat mengolahnya dengan sesuai. Bagi semua orang, sekarang semuanya bisa dinikmati dengan mudah sejak perkembangan teknologi yang kian pesat membuat kebanyakan orang tidak sadar akan sifat untuk menahan ingin memiliki sesuatu yang mereka inginkan dengan cepat tanpa adanya proses yang lama. Maka dari hal tersebut perlu kita sadari, penerapan kesabaran dalam kehidupan sangatlah penting agar melatih kita untuk bisa mengendalikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mahasiswa rantau, perlu untuk memahami serta mengamalkan kesabaran, baik itu secara ucapan, perasaan, serta tindakan. Diharapkan juga dapat mengontrol diri. Yang dalam agama Islam, kontrol diri tersebut ialah muhajadah an-nafs, suatu bagian dari kesabaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, bahwa mahasiswa rantau yang hidup serta tinggal sendiri di rantau bukanlah era asalnya, tentu saja itu bukanlah yang mudah. Untuk itu, dengan menanamkan serta menerapkan nilai kesabaran secara mengontrol diri saat di rantau bertujuan untuk memberikan kesadaran akan konsep agama Islam. Orang yang sabar ialah orang yang cinta, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang ingin disampaikan peneliti mengenai bagaimana menerapkan kesabaran kepada mahasiswa rantau. Apakah ada hubungan antara kesabaran dengan kontrol diri pada mahasiswa rantau? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa rantau dalam menghadapi kesulitan saat jauh dengan orang tua di luar daerah asalnya. Tinggal sendiri di rantau bukanlah hal yang mudah demi menggapai masa depan. Untuk itu, pentingnya memberikan penerapan kesabaran serta kontrol diri dalam kehidupan, baik itu dimanapun berada, serta situasi dan kondisi sulit sekalipun. Adapun di sini pengertian kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, mengarahkan, serta mengatasi berbagai kesulitan dan secara komprehensif dan integratif. Komprehensif dalam pengertian ialah mampu menangkap permasalahan dengan baik, memiliki informasi yang luas, serta memperlihatkan wawasan yang luas tentang masalah yang dihadapi. Sedangkan integratif itu mampu melihat permasalahan secara terpadu. Sabar dalam kata al-manu dan al-hasbu, yang artinya menahan dan mencegah, sehingga sabar dapat diartikan dengan menahan jiwa dari cemas dan lisan dari mengeluh. Makna sabar secara etimologi ialah salah satu akhlak yang mulia yang dapat menghalangi munculnya suatu perilaku atau tindakan yang tidak baik. Sedangkan arti lainnya, sabar merupakan salah satu kekuatan jiwa. Dengan sabar tersebut, segala urusan sabar menjadi lebih baik. Menurut Subandi, kesabaran dipandang dari berbagai perspektif agama, sehingga sabar itu memiliki banyak makna, yaitu sabar dalam mengendalikan diri, berusaha dalam mengatasi masalah, bukan dari masalah, tidak berkeluh kesah ketika ditimpa kesusahan, senantiasa bekerja keras mencapai sebuah tujuan. Adapun aspek-aspek kesabaran. Aspek-aspek kesabaran menurut Subandi adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian diri. Pengendalian diri ini adalah sabar apabila dapat menahan emosi dan keinginan berpikir panjang, memaafkan kesalahan dan sikap toleransi.
2. Ketabahan. Ketabahan adalah dapat bertahan dalam keadaan sulit dengan tidak mengeluh. 3. Kegigihan. Kegigihan ialah bekerja keras untuk mencapai tujuan dan mencari cara dalam memecahkan masalah. 4. Menerima kenyataan. Menerima kenyataan adalah tidak berkeluh kesah terhadap takdir yang sudah ditetapkan. 5. Sikap tenang. Sikap tenang yang dimaksud ialah tidak tergesa-gesa, tidak gegabah, dapat berpikir jernih dalam bertindak. Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek kesabaran, dapat disimpulkan bahwa aspek kesabaran terbagi menjadi 5 aspek, yang diantaranya yaitu pengendalian diri, ketabahan, kegigihan, menerima kenyataan, dan sikap tenang. Adapun aspek kesabaran lainnya, menurut Al-Jauziyah, aspek kesabaran ada 8, yaitu mampu menguasai diri untuk tidak mengatakan apa saja yang seharusnya tidak dikatakan, mampu menjaga diri dari berbagai kelebihan dunia dan sanggup menyepelekannya, mampu menahan diri dari dorongan nafsu kemarahan, mampu menahan diri untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu, mampu membendung segala dorongan hawa nafsu untuk lari dan kabur, mampu menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, mampu menahan diri untuk tidak berlaku malas, mampu menahan diri untuk melemparkan hal-hal yang tidak disukai orang lain. Pengertian kontrol diri. Kontrol diri adalah kemampuan seorang untuk berperilaku ke arah yang positif dengan cara mengontrol perilaku dari suatu respon atau suatu keadaan yang tidak menyenangkan, untuk mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi stimulus baik dari luar diri maupun dalam diri. Kontrol kognitif juga diperlukan untuk mengolah suatu informasi yang tidak diinginkan secara menginterpretasi, memberikan penilaian, atau menghubungkan suatu kejadian dalam kerangka kognitif secara adaptasi psikologis atau mengurangi suatu tekanan. Aspek-aspek kontrol diri. Menurut Gufron dan Risnawita, aspek dari kontrol diri ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Kontrol perilaku merupakan kesiapan tersedianya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku diperinci menjadi 2 komponen, yaitu mengatur pelaksanaan, kemampuan memodifikasi stimulus. Yang kedua, kontrol kognitif merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, dan menghubungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau mengurangi tekanan. Yang ketiga, mengontrol keputusan merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu tindakan berdasarkan suatu yang diyakini atau yang disetujui. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian korelasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nasution, bahwa penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Sedangkan menurut Sugiono mengatakan bahwa objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut, di mana pendekatan kualitatif di sini bertujuan untuk mengamati hubungan antara beberapa variabel yang terkait dalam penelitian ini. Identitas variabel penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dengan kesabaran, variabel Y dengan kontrol diri pada mahasiswa rantau. Selanjutnya, subjek penelitian. 1. Populasi penelitian. Menurut Cooper dalam Emory, mengemukakan populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang dapat kita gunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Menurut Kuncoro, menyatakan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajari
atau menjadi objek penelitian. Selain itu, Nazir juga mengatakan populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. R.Baby dikutip Prijana dan dikutip Sumantri dalam bukunya The Practice of Social Research mengatakan sampling is process of selecting observation. Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud di sini adalah proses untuk mendapatkan sampel. Sumantri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sampling acak sederhana adalah sebuah prosesi sampling yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Adapun metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana dalam penggunaan alat ukur dalam psikologi dengan melakukan pengamatan atau observasi serta melakukan wawancara dengan subjek secara langsung ke lapangan dengan mengamati sikap atau tindakan secara verbal ataupun nonverbal yang dapat diamati. Dijadikan metode pengumpulan data untuk mempermudah menemukan data mendalam mengenai wawancara ataupun observasi dengan subjek dalam penelitian kualitatif dengan fenomena. Adakah terdapat hubungan yang dapat diamati mengenai kesabaran dan kontrol diri pada mahasiswa rantau? Menurut Meleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baiklah, sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.